Yosuga no Sora yang menceritakan tentang seorang anak ganteng bernama Haru. Ya, walaupun gantengan gue sih. Karena suatu kecelakaan, orang tuanya Haru itu log out. Jadi dia dan adik kembarnya pun pergi ke kampung halaman mereka. Ya, karena Haru tuh punya rumah warisan di kampung halamannya. Selain adiknya Haru yang bernama Sora, kita itu dikenalkan dengan 3 heroin. Ya, cuman 3 bukan 4. Ini nggak termasuk ya. Sampai 3 sekali. 3 tuh. Heroin pertama namanya Kazuha, heroin kedua namanya Akira, dan yang ketiga namanya Nao. Singkat cerita, Haru dan Sora pun tinggal dan sekolah di sana. Dan itu tadi adalah prolog yang akan menjadi dasar dari keempat kisahnya Haru. Dan ya, seperti yang ada gue tulis di judul, gue bakal ngejelasin keempat ending dari Yosuga no Sora. Yang pertama kita punya kisah Kazuha Migiwa atau Ojo sama. Jadi kalau kalian pengen ngedapetin ending ini, kalian bisa nonton episode 1 sampai 4. Ceritanya itu dimulai di sekolahnya Haru saat jam pelajaran renang. Jadi ceritanya tuh si Haru mau ngembaliin HP-nya si Kazuha yang terjatuh di dekat kolam renang. Tapi pas si Haru mau ngembaliin HP-nya Kazuha ke ruang ganti cewek, si Haru ngedengar suara yang dan ya entah karena sange atau gimana, si Haru pun nguping pembicaraan mereka. Dan dia tuh denger si Kazuha manggil si Akira itu One-chan. Tapi ya nggak lama setelah itu si Haru diganggu sama pelayannya Kazuha yang nganterin baju renangnya Kazuha yang ketinggalan di rumah. Yang ngebuat si Haru ini jadi ketahuan dan diinterogasi sama si Kazuha. Yang berakhir mereka itu jadi ngobrol dan jadi makin dekat. Dan di sini si Kazuha itu curhat kalau misalkan si Akira itu adalah anak haram dari selingkuhan bapaknya. Dan karena itulah si Kazuha itu manggil si Akira itu One-chan Daisuki. Jadi ya si Kazuha itu mikir kalau bapaknya itu jahat gitu. Taunya bikin doang, kalau udah jadi malah ditelantarin. Dan kemudian setelah melewati beberapa drama bersama Haru, hubungan ayah dan anak ini pun menjadi membaik. Dan kemudian si Haru pun pacaran sama si Kazuha. Terus hidup bahagia. Tamat. Yang kedua kita punya kisah Amatsume Akira. Kalau mau ngedapetin kisahnya Amatsume Akira, kalian tuh bisa nonton episode 1, 2, dan 5, 6. Oke, balik ke masa lalu saat jam pelajaran renang. Jadi ya di kisahnya Akira ini si Haru nggak digangguin sama pelayannya si Kazuha. Di sini malah si Akira yang nyamperin Haru. Jadi ya di kisah ini tuh yang jadi makin dekat sama Haru itu si Akira bukan si Kazuha. Tapi di sini yang paling berbeda itu adalah dramanya. Kalau dibilang beda banget sih enggak ya, soalnya masih ada hubungannya gitu drama ini. Jadi singkatnya si Akira itu ngira kalau misalkan si Kazuha itu ketukar sama dia pas waktu masih kecil. Dan ya itu bakal jadi drama, tapi nanti bakal dites DNA. Dan ya ternyata si Akira itu nggak ketukar sama si Kazuha. Dan fun fact-nya ya, si Haru itu dulu pernah jadi teman mainnya si Akira waktu masih kecil. Jadi ya bakal di flashback lagi tuh masa lalunya si Akira yang penuh kebahagiaan dan wholesome. Dan setelah terbukti kalau semisalnya si Akira itu nggak ketukar sama si Kazuha, Akira pun jadi pacarnya Haru dan kemudian mereka hidup bahagia. Tamat. Kisahnya Mbak Nao Yorihime. Jadi ya untuk ngedapetin ending ini tuh kalian bisa nonton episode 1, 7, 8, dan 9. Nah jadi si Nao ini adalah Osana Najiminya si Haru. Jadi ya si Nao ini tuh hidup di lingkungan yang broken home. Ya jadi mental health-nya itu kena hurt gitu. Mental health kena hurt. Ya maksud gue dia tuh kena mental gitulah. Nah jadi karena si Nao ini tuh tetanggaan ya sama Haru. Jadi waktu si Nao itu kena mental, si Nao itu ngelampiasin kesedihannya itu ke si Haru. Dan ya seperti yang bisa kalian lihat, si Haru ini dikeringkan gitu. Ya dikeringkan paksa anjir. Jadi pas gedenya si Nao ini kayak ngerasa bersalah lah gitu sama si Haru. Tapi ya dengan sedikit bantuannya Ryohei yang merupakan temannya Haru, mereka pun bisa jadi berbaikan. Terus mereka pun pacaran. Anjay. Akan tetapi si Sora itu kayak agak terima gitu loh kalau si Haru itu jadian sama si Nao.
Jadi berbagai macam cara itu dilakukanlah sama si Sora biar si Haru itu bisa jadi miliknya seorang. Dia ngambek lah, minggat dari rumah lah. Tapi karena melihat ketulusannya si Nao, si Sora pun mau bertaubat dan menerima hubungannya si Nao dan juga Haru. Dan ya, mereka pun hidup bahagia selamanya. Tamat. Kisah Sora Kasugano. Untuk mendapatkan ending ini, kalian bisa menonton episode 1, 7, 10, 11, dan 12. Dan ya, ini adalah satu-satunya bad ending dari keempat ending Yosuga no Sora. Ya, mungkin aja si Haru sama Sora bahagia, tapi bro, bagi gue ini bad. Ya soalnya di kisah ini si Haru itu udah pacaran sama si Nao. Jadi ya pas si Haru ini udah jadian gitu sama si Nao, si Sora ini kayak agak ngambek gitu. Tapi dia tuh kayak pakai cara lain. Mangset lah gitu. Ya kayaknya gue nggak perlu jelasin lah dia ngapain. Dan di ending ini tuh Haru kayak bajinga banget loh. Soalnya dia tuh kayak mau-mau aja gitu sama si Sora. What the fuck dog? Kemudian si Haru dan Sora pun kayak minggat lah dari situ. Jadi mereka tuh kayak memulai kehidupan baru gitulah. Bukan sebagai saudara tapi sebagai sepasang kekasih. Dan ya tamat. Kisah maidnya si Mak Kazuha ini sebenarnya adalah kisah sampingan yang selalu ditaruh di akhir episode. Jadi kalau kalian mau ngedapetin ending ini, cukup tonton aja di setiap akhir episode dari Yosuga no Sora. Dimana ceritanya tuh kayak menceritakan sebuah cerita komedi antara Haru dan kehidupan pribadinya si maidnya Kazuha. Dan ya gambarnya itu kayak gambar cibi-cibi gitulah. Dan nanti di episode 12 si Haru diceritakan bakal nikah sama si maid ini. Dan mereka pun hidup bahagia. Ya mungkin kecuali Sora sih. Ending ketiga, ya menurut gue itu adalah ending yang paling memuaskan. Soalnya ya drama di sini tuh kayak nggak terlalu ribet gitulah. Dan yang paling penting si Haru di sini tuh dapat makna wajir. Tapi sayangnya ending keempat itu kayak agak ngerusak itu loh anjir. Nggak ngerusak sih, maksud gue itu kayak di sini si Sora itu kayak makin ngelunjak gitu loh. Dan bisa-bisanya si Haru tuh kayak mau nurut-nurut aja gitu sama Sora. Dan yang paling buruk adalah Maybini cuy, Maybini itu nangis. Ya gimana nggak nangis coba. Soalnya bayangin aja orang yang lu suka itu nge-seg sama saudaranya sendiri. Dan ya ending ini tuh benar-benar sakit sih. Aku nggak rekomen kalian buat nonton ini. Dan menurut gue untuk ending yang pertama itu adalah ending yang paling normal. Jadi ya nggak ada yang bisa aku bahas. Tapi buat ending yang kedua itu, bro, kayak gimana ya? Aku bingung jelasinnya. Tapi dulu kita pernah kenal nggak sih? Hah? Nani? Haru Daisuke Mokyu. Bro, how easy? Kayak yang dia itu nggak perlu drama-drama yang lumayan ribet gitu. Oke, jadi kesimpulannya ending mana yang canon? Ya kata ChatGPT Tidak ada. tapi katanya ending yang paling mendekat itu adalah ending yang keempat. Karena ending ini tuh lebih banyak mendapatkan episode dan ya ditaruh di bagian akhir. Suka sama konten kayak gini? Haruskah gue bahas ending Evangelion atau cerita yang stres lainnya? Ya walaupun banyak yang gak suka, kalau banyak yang nonton mungkin gue bakal bikin lagi. Ya I mean why not? BTW subscribe karena YouTube belum ngasih gue uang.